Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat podcast IKADI PW Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi kita di ruangan podcast ini, podcast PW IKADI Sumatera Utara, menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin. Kali ini kembali bersama saya Muhammad Abduh Panjaitan, Mapan, salam Mapan, be wise. Dan kembali kita di ruangan podcast ini ditemani oleh narasumber kita yang sudah pernah juga, ini yang keberapa kali Ustaz? Yang ketiga. Yang ketiga. Siapa lagi kalau bukan bersama Al Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat seperti Bang Mapan juga. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan pergi menggunakan sampan. Kenapa hari ini cerah? Rupanya ada Bang Mapan. Alhamdulillah. Ini perlu dibalas juga pantunnya nih Ustaz. Nanti kita akan balas pantunnya. Baik Ustaz. Kira-kira apa yang kita bahas hari ini Ustaz? Bagaimana kalau ini berkaitan dengan bulan Hurum ya Ustaz ya? Kita saat ini di bulan Zulqaidah. Kita bahas bulan Hurum ya Ustaz ya. Begini Ustaz, banyak orang yang mungkin belum tahu itu Ustaz, bulan Hurum itu maksudnya apa, kemudian apa-apa saja yang termasuk dalam bulan Hurum itu Ustaz. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Mapan, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita juga tertular mapannya. Bulan Hurum adalah bulan yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menyebutkan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ketetapan Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 diantaranya adalah bulan hurum atau bulan haram. Haram di sini bulan yang dimuliakan, bulan diistimewakan. Di antara 12 bulan, mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, ada 4 bulan kata Allah, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. 4 bulan itu 3 bulan yang bersambung, thalathatun mutawaliyah, yaitu Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yaitu bulan Rajab. Nah ini 4 bulan Rajab yang terpisah sendiri Ustaz ya? Iya, dia terpisah sendiri. Jadi 4 bulan ini keistimewaan yang telah Allah tentukan. Likulli syai'in malik, likulli syai'in sayyid. Setiap segala sesuatu itu ada pemimpinnya, ada rajanya, seperti itu. Kalau dalam seminggu ada 7 hari, maka ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Kalau di antara manusia dipilih Allah menjadi nabi, ada jadi rasul. Di antara Rasul Ulul Azmi, lebih difokuskan lagi, disaring lagi, adalah Rasulullah SAW. Di antara jumlah malaikat yang jumlahnya cuma Allah yang tahu, ada pemimpinnya, ada sayyidnya, dialah malaikat Jibril. Kemudian di antara wanita ahli surga pun ternyata ada pemimpinnya, ada Khadijah, ada Fatimah, ada Maryam, dan juga ada Asia. Nah, 4 bulan ini pemimpin atau dia memiliki keistimewaan, kemuliaan, dan Allah yang menentukan 4 bulan ini, seperti itu. Jadi memang ketetapan Allah lah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali Bang Jadi, Mapan. Kalau kira-kira di dalam kehidupan kita ketika kita memasuki bulan-bulan Hurum itu, aktivitas apa yang bisa kita perbuat Ustaz? Jadi dia seperti ini, sesuatu yang diistimewakan Allah, kita ikut mengistimewakannya, maka kita diistimewakan Allah. Allah muliakan kita. Sesuatu yang sudah Allah istimewakan, kita hinakan, kita lecehkan, kita abaikan, kita pun diabaikan oleh Allah. Nah,
setidaknya pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini, yang diistimewakan oleh Allah ini, sebagaimana disebutkan oleh Qadi Abu Ya'la dan juga para ulama Qatadah, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, bahwa siapa yang beramal soleh pada bulan ini maka Allah akan lipat gandakan. Begitu juga siapa yang beramal buruk atau melakukan kemaksiatan pun Allah lipat gandakan. Artinya kalau ada kebelet mau maksiat jangan dulu di bulan ini. Iya. Dan mudah-mudahan kalau menahan diri di bulan ini, di bulan-bulan berikutnya mampu juga menahan diri Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Inilah ya. riyadhah kita. Riyadhah kita. Tapi kan Ustaz, ini berturut nih Ustaz. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, ya, dan itu kalau kita lihat dari struktur penanggalan di bulan Hijriah, di tahun Hijriah itu Ustaz, kan kalau kita runut dari awal tahun, berarti kan ketika masuk ke tahun Hijriah itu kita memasuki dengan satu bulan Hurum, Muharram, Ustaz, ya. Muharram. Kemudian di pertengahan kita bertemu dengan Rajab. Ya, Rajab itu bulan ke-7 Ustaz, ya. Ke-7 ya? Iya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Ramadan. Rajab itu bulan ke-7 Ustaz, ya. Artinya kan setelah pertengahan kita kembali fase kedua di akhir tahun kita. Di akhir, ya. Memasuki juga bulan Hurum. Kemudian di akhir kita dipertemukan dua bulan Hurum Ustaz, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apakah ini tidak ada bermakna, maksudnya bahwa dalam hidup kita setiap tahunnya kita itu harus mengalami peningkatan Ustaz? Karena diawali satu tahun Hurum, kemudian di akhir itu dua, Ustaz. Ya, uniknya bahwa bulan-bulan haram ini sengaja Allah pilih sebagai akhir daripada tahun sekaligus pembuka. Nah, itu. Kemudian di pertengahan. Nah, selanjutnya selain daripada 4 bulan ini ternyata juga ada bulan peningkatan ibadah, yaitu bulan Ramadan. Nah, jangan kita kemudian bedakan antara Ramadan dengan 4 bulan ini. Dia punya keistimewaan masing-masing. Nah, jadi begini, Allah pasti sudah tahu dengan kemampuan hambanya, kemudian kita pun kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah. Memang Allah khususkan ada bulan-bulan tertentu, ada tempat-tempat tertentu. Artinya di bulan ini, di tempat ini, tingkatkan ibadah. Kalau seandainya setiap bulan itu memiliki kemuliaan yang sama, tentu kita agak bingung nih, kapan kita harus di situ mencharge, kita harus tingkatkan ibadah kita, kapan kita mengevaluasi diri kita. Nah, orang-orang yang cerdas, dia akan pintar untuk mengambil momentum itu. Ketika berada di tempat istimewa, dia lebih giat ibadah. Ketika berada di waktu-waktu istimewa, dia lebih giat lagi ibadah. Jadi kalau kita lihat daripada hikmah dari pemilihan bulan-bulan tersebut, jadi kita tahu di mana kita harus di situ untuk menekan gas dalam beramal, meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naikkan intensitas kita ibadah. Iya, iya. Kalau dari awal sampai akhir kita kualitasnya sama, intensitasnya sama, inilah yang sering terjadi jumud ya, artinya atau putur ya. Bosan dalam ibadah, jenuh dalam ibadah. Jadi perlu juga ada selang-seling. Nah, di sini. Karena hidup itu ternyata tidak indah kalau tidak ada gelombangnya, Ustaz, ya. Masya Allah. Puitis juga itu. Iya, betul. Ada naik surutnya. Ada pasang surutnya, Ustaz, ya. Jadi Ustaz, ini kan di bulan Dzulhijjah itu ada kurban gitu. Apakah ini bisa juga menjadi indikator bahwa Dzulqa'dah ini memang betul-betul menjadi persiapan kita untuk melaksanakan ibadah kurban itu, Ustaz? Baik, jadi ada 3 bulan yang bersambung tadi. Muharram itu dia mengawali tahun, Dzulhijjah dia mengakhiri tahun. Nah, Dzulqa'dah ini kenapa dia harus sebelum mengakhiri tahun gitu ya? Dan rahasianya bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah besar, yaitu haji. Kemudian yang kedua adalah ibadah kurban. Nah, maka Dzulqa'dah ini adalah bulan di mana kita mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Artinya sudah kita pacu ibadah kita pada bulan Dzulqa'dah. Dan kita jangan lupa bahwa Dzulqa'dah ini salah satu bulan haji, di mana Allah berfirman, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat.
haji itu memiliki bulan-bulan yang dimaklumi, bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, jadi ini bulan sebenarnya untuk mempersiapkan diri ibadah besar kita pada bulan Zulhijjah, yaitu haji dan kurban. Jadi memang persiapan haji itu memang dari Syawal, Ustaz ya? Dari Syawal sudah bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji seperti berangkat. Berangkatnya umroh dan lain sebagainya. Iya, puncaknya kan nanti di Zulhijjah. Nah, Zulqa'dah ini bagian daripada bulan itu, Ustaz. Nah, jadi sekarang ini kan sudah berangsur-angsur di bulan Zulqa'dah jamaah berangkat ke tanah suci. Sudah. Iya, jadi para sahabat IKADI pun yang belum berangkat mudah-mudahan cepat-cepatlah dipanggil oleh Allah. Amin. Entar dulu Ustaz, dipanggil kemana dipanggil itu? kemana? Ke tanah suci insyaallah. Iya. Dipanggil ke tanah suci, Ustaz ya. Amin, mudah-mudahan Ustaz ya. Memang itu mungkin keinginan banyak sahabat IKADI, Ustaz ya. Sahabat IKADI bisa berangkat dan melihat Ka'bah langsung, Ustaz ya. Melihat Ka'bah langsung. Setidaknya pada bulan-bulan haram terkhusus di Zulqa'dah ini kita pasangkanlah niat, kita tajrid niat untuk berangkat ibadah haji. Kemudian kita tersadar, oh iya, Zulhijjah ke depan ada kurban. Jadi dari sekarang sepertinya mampulah kita untuk menabung dan berhematlah supaya ikut kurban pada bulan Zulhijjah ke depan. Ustaz, kalau berbicara tentang Zulhijjah, ini bisa kita singgung sedikit tentang kurban, Ustaz ya? Silakan. Jadi banyak nih Ustaz yang kekeliruan di masyarakat tentang kurban ini, Ustaz. Ada di antaranya menghubungkan kurban ini dengan akikah. Misalnya ada yang mengatakan bahwa tidak boleh berkurban sebelum dia berakikah. Itu gimana, Ustaz? Ya, tidak boleh berkorban sebelum akikah. Jadi ini dua ibadah yang berbeda sesungguhnya, walaupun bentuk pengamalannya sama-sama menyembelih ya. Akikah dan kurban kalau dilihat dari persamaan sama-sama bentuk kesyukuran. Yang pertama akikah, kesyukuran karena Allah hadirkan kepada kita anak, dan itu nikmat yang besar. Kemudian kalau kurban, Allah berikan kepada kita nikmat dalam kehidupan ini, sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Nah, jadi mana lebih utama, akikah atau kurban gitu? Kalau kurban, dia bentuk kemampuannya adalah kepada individu. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan sunnah itu nanti terbagi kepada dua lagi, ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Artinya seseorang yang sudah mampu dengan kecukupan harta dia, maka dia sudah terkena hukum sunnah muakkadah untuk berkurban. Jadi tanggung jawabnya kepada pribadi diri dia. Sedangkan akikah itu kan dia hakikatnya adalah merupakan tanggung jawab daripada orang tua. Wah, jadi akikah itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Meskipun kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa kalau seseorang belum diakikahkan orang tuanya dan dia pada tahap mampu, maka dia boleh untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ada seseorang yang baru mendapatkan keturunan, kemudian pada saat ini pada bulan Zulqa'dah ini dia ingin mengakikahkan anaknya, maka itu lebih utama, lebih utama ya, karena sedangkan kurban kan belum datang, belum datang. Nah, ketika nanti datang masa kurban, insya Allah dia dapat rezeki lagi. Dan akikah ini kan sekali dalam seumur hidup, sedangkan kurban ini dia kan ibadah yang setiap tahun berulang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia orang tua, kemudian dia mendapatkan anak di bulan Zulqa'dah ini, diutamakan dia untuk mengakikahkan anaknya. Ya, karena kan sunnahnya itu kan pada hari ke-7 kelahiran, ke-14, ke-21. Insya Allah berikan kemudahan lagi kalau dia ingin berkurban. Ketika bertemu Zulhijjah, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun belum, tahun depan kurban itu berulang, Ustaz ya. Berulang. Sementara akikah kan disunahkan itu memang di hari ke-7, Ustaz ya. Kelahiran anaknya. Baik, Ustaz. Ada lagi, Ustaz, yang di luaran sana 1 ekor lembu itu untuk 7 orang. Sementara kan ada hadis yang kita pernah dengar, Nabi itu berkurban atas nama umatnya dengan 1 ekor kambing, Ustaz.
Itu gimana Ustaz? Jadi memang ketentuan bahwa untuk kambing itu untuk satu orang, sedangkan seperti lembu itu 7 orang, dan itu sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah berkurban, beliau mengatakan bahwa ini kurbanku, kurban keluargaku, dan juga kurban dari umatku. Sebenarnya itu motivasi bahwa orang-orang yang belum mampu berkorban, jangan bersedih. Kenapa? Karena dulu sudah dikorbankan. Sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW atas nama umatnya. Ya cuma kan umat Nabi ini sejak zaman beliau hidup sampai nanti hari kiamat. Masa kita rame-rame berkumpul di satu di ternak yang dikorbankan oleh Rasulullah tersebut, seperti itu. Setidaknya kita lah berupaya Ustaz ya. Karena memang sebenarnya kalau diupayakan Ustaz ya, sebenarnya kita memiliki kemampuan ya Ustaz ya. Kadangkala kita yang tidak pernah memprioritaskan ibadah itu Ustaz ya. Iya. Jadi kalau HP kita jatuh di pagi hari pecah, itu biasanya malam harinya langsung ke counter beli yang baru tuh, dan harganya bisa 3 juta, 2,5 juta. Kita kalau ada barang rusak, atau misalnya kita yang punya mobil bannya rusak, langsung kita ganti 4-4-nya sekaligus meskipun 3 jutaan. Tapi kalau kurban ini kan sesuatu yang memang Allah inginkan, nilai ketakwaan dari kita. Jadi bukan hewan itu sebenarnya, bukan darah itu, bukan daging itu, tetapi Allah ingin lihat ketakwaan kita. Takwa nggak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya intinya adalah ketakwaan itu, gitu. Tunduk nggak dengan perintah Allah, seperti itu. Ya, baik Ustaz. Jadi kita persiapkan diri kita ya di bulan Dzulqa'dah ini dengan meningkatkan ibadah, karena Dzulqa'dah ini termasuk bulan hurum ya Ustaz, bulan yang dimuliakan. Kemudian untuk mencapai puncak nanti dalam pelaksanaan ibadah kurban ya Ustaz ya. Dan terutama kalau untuk saudara-saudara kita yang berangkat haji, mungkin memang dari awal sudah benar-benar mempersiapkan diri Ustaz ya. Bahkan dari persiapan untuk haji itu dari Syawal Ustaz ya, untuk berangkat ya. Iya, sebenarnya persiapan mereka itu dari 15 tahun 11 tahun yang lalu, semenjak daftar itu Masya Allah ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan mereka dapat mabrur, dan kita yang tidak berangkat jangan tinggalkan kesempatan untuk ibadah yang lain seperti kurban, seperti itu. Baik Ustaz, mungkin tema kita malam hari ini kita cukupkan Ustaz ya. Baik. Karena Ustaz tadi sudah berpantun, saya juga berpantun Ustaz ya. Baik sahabat IKADI ya, tanam selasih di halaman, jangan pula tanam buah mengkudu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Mapan Muhammad Abdul Putra Panjaitan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.